At-tasawi fil ism la yastalzimu at-tasawi fil haqiqah. Untuk memahami hal ini, ya, ini bahwasanya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Ini sudah pernah saya sampaikan. Kesamaan dalam nama tidak sama dalam kesamaan dalam hakikat. Nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda, ya. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk saja bisa beda hakikatnya. Kita bilang ada kaki meja tidak sama dengan kaki manusia. Padahal namanya sama-sama apa? Kaki, ya. Contohnya kekuatan, kita bilang gajah punya kekuatan, semut juga punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Semut katanya. Semut kalau gajah kalah, ya. Gajah sama nyamuk sama-sama punya kekuatan, tetapi kekuatannya berbeda. Sama-sama namanya kuat. Nyamuk punya kekuatan, gajah juga punya kekuatan. Tapi yang lebih kuat adalah apa? Nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah nggak bisa apa? Terbang, misalnya. Nah, kalau di antara makhluk saja kekuatan bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan apa? Pencipta. Contohnya di antara makhluk juga yang bisa berbeda. Antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Nama-namanya boleh sama. Contohnya masalah wanita. Di dunia ada namanya perempuan. Di surga juga namanya perempuan. Kalau kita terjemahkan Indonesia, di dunia kita terjemahkan wanita, kalau di surga kita terjemahkan apa? Bidadari, ya. Padahal sebenarnya sama-sama perempuan, ya. Tapi perempuan dunia lain dengan perempuan apa? Di surga. Meskipun namanya sama-sama perempuan. Ini sudah sering saya bahas, ya. Perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Seperti sungai. Sungai di dunia beda dengan sungai di akhirat. Sungai di akhirat ada sungai khamar, ya, ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Kemudian disebutkan anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai mengalir tanpa ada lubangnya, mengalirnya di atas, ya. Bayangkan sungai khamar, ya. Khamarnya pun tidak bikin mabuk, ya. Antum bisa berenang dalam sungai sambil minum khamar, ya. Ikan-ikannya pun tidak mabuk karena khamarnya apa? Tidak bikin mabuk. Beda dengan sungai khamar di dunia bikin mabuk, ya. Ini menjelaskan sungai namanya sama sungai tapi hakikatnya berbeda. Contohnya pohon. Pohon dalam surga disebutkan batangnya terbuat dari emas. Kita nggak bisa bayangkan gimana pohon batangnya terbuat dari emas. Contohnya bidadari. Bidadari kata Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari tersebut seperti intan dan seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Kata para ulama, intan dari sisi beningnya, tubuh bidadari itu bening. Dan dari sisi putihnya seperti mutiara. Ka'annahunnal lu'lu'ul maknun. Seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkang. Putihnya murni. Ya, kita tahu kalau buka cangkang tersebut mutiara terjaga, tidak terkontaminasi dengan matahari, tidak terkena debu dan macam-macamnya. Sehingga tatkala dibuka benar-benar putih yang murni. Berbeda dengan wanita dunia, putihnya pasti ada macam-macam, ada tai lalatnya, ada jerawatnya, ada bentol-bentolnya dan macam-macamnya. Itu wanita dunia. Dari sisi putih, dari sisi beningnya, kata Rasulullah SAW tentang beningnya tubuh bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari itu seperti hati wanita surga itu seperti cermin bagi lelaki. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana, ya, hatinya wanita, hatinya bidadari surga jadi cermin bagi lelaki. Wah, kita bayangkan mengerikan sekali hatinya apa sampai apa? Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhu suqiha min wara'il laham. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Ini sifat bidadari. Kalau kita bayangkan berarti ngeri banget, ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking indahnya seperti itu. Kita tidak bisa bayangkan. Karena saking indahnya kata Nabi, maka terlihatlah sumsum betisnya di balik apa? Dagingnya. Karena tubuh bidadari bening. Beningnya seperti apa kita nggak tahu. Kalau kita bayangkan dengan dengan apa yang kita lihat di dunia ini, maka bayangan kita bidadari tersebut sangat sangar, ya. Sangat seram, ya. Saya tidak mau ketemu bidadari kalau begitu caranya. Sumsumnya kelihatan dari luar. Tapi Rasulullah SAW membantah, kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking cantiknya, saking indahnya. Ya. Jadi maksudnya saya sama-sama perempuan, tapi hakikatnya berbeda, ya. Allah berfirman, hurum maqsuratum fil khiyam. Para bidadari terpingit dalam kemah-kemah mereka. Mereka tidak pernah keluar para bidadari. Jadi selalu menantikan suaminya. Suaminya datang selalu dilayani. Kapan saja suaminya datang dilayani. Ya, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam siang, selalu. Beda dengan wanita dunia. Wanita dunia sering tidak di rumah. Terkadang keluyuran, terkadang ke mall, terkadang ke rumah mertua, ya. Terkadang sakit, ya, macam-macam, ya. Terkadang di rumah tapi nggak bisa juga, lagi haid, lagi nggak minat, lagi macam-macam, ya. Adapun bidadari surga, kata Allah, hurum maqsuratun fil khiyam, terpingit di kemah-kemah, senantiasa siap untuk melayani apa? Suami-suami mereka. Jadi maksud saya, ya, namanya sama, boleh sama, khamar tapi hakikatnya beda. Namanya boleh sama, sungai-sungai hakikatnya berbeda. Namanya boleh sama, wanita dunia, wanita surga hakikatnya berbeda. Nah, kalau di antara
Makhluk dengan makhluk namanya sama, hakikatnya berbeda, kaki meja dengan kaki manusia, apalagi antara makhluk dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, maka jangan terbetik seperti tangan manusia. Sungguh ini kesalahan yang fatal. Kalau betis bidadari tidak sama dengan betis perempuan, gimana mau samakan antara Allah dengan makhluk? Ya. Tadi betis bidadari tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita bayangkan pasti ngeri. Sumsumnya kelihatan dari luar, kita pasti takut. Ternyata kata Nabi justru saking indahnya, saking cantiknya maka kelihatan dari luar. Tapi bagaimana? Kita nggak tahu, Allah alam bisawab. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan manusia. Allah Maha mendengar, tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran manusia.